12 gelar liga secara beruntun. Klub Asia Tenggara pertama yang menjuarai AFC Cup, mampu mencapai perempat final AFC Champions League Elite, memiliki skuad paling bernilai di Asia Tenggara. Dan ketika banyak klub Malaysia kesulitan membayar gaji pemain, JDT justru terus membangun stadion, akademi, dan fasilitas berstandar Eropa. Tapi yang paling mengejutkan, semua itu mereka bangun hanya dalam waktu 1 dekade. Bagaimana sebuah klub yang dulu bahkan bukan kekuatan utama sepak bola Malaysia bisa berubah menjadi salah satu klub paling profesional di Asia? Jauh sebelum seperti sekarang, wilayah Johor bukanlah kekuatan utama sepak bola Malaysia. Meski menjadi salah satu wilayah paling makmur berkat kawasan ekonomi Iskandar Malaysia, namun sepak bola mereka masih tertinggal. Mereka memiliki 2 klub sepak bola, yaitu Johor FA dan Johor FC, yang justru saling bersaing. Namun, situasi berubah pada 2012 ketika Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang saat itu masih berusia 28 tahun, memperkenalkan visi yang berbeda. Ia bertujuan membangun klub profesional dengan branding global, akademi elit, sport science, pusat latihan modern, dan model bisnis seperti klub Eropa. Langkah pertamanya bukan membeli pemain bintang, melainkan menyatukan Johor FA dan Johor FC menjadi satu dengan nama Johor Darul Ta'zim. Keputusan yang dianggap berisiko itu justru menjadi fondasi proyek sepak bola paling sukses dalam sejarah Malaysia. Perubahan juga terjadi di balik layar. JDT merekrut sosok berpengalaman seperti Alistair Edwards untuk membangun fondasi profesional klub. Kemudian menghadirkan pelatih-pelatih seperti Mario Gomez, Benjamin Mora, hingga Esteban Solari yang dipilih karena mampu membangun budaya juara, bukan sekadar membawa nama besar. Hanya 2 tahun setelah transformasi dimulai, mereka menjuarai Liga Super Malaysia 2014. Namun bagi Tuan Muda Johor, gelar itu bukan tujuan utama, karena target berikutnya jauh lebih besar, yaitu membawa JDT menjadi juara Asia. Sejak awal, TMJ menyadari bahwa klub yang bergantung pada subsidi pemerintah tidak akan mampu bersaing di level Asia. Karena itu, JDT dibangun sebagai sebuah perusahaan, bukan sekadar klub sepak bola. Mereka membangun berbagai sumber pendapatan melalui penjualan merchandise resmi, toko fisik dan online, kerjasama dengan sponsor nasional maupun internasional, serta memperkuat ekosistem digital melalui Johor Southern Tigers, website, media sosial, aplikasi resmi, hingga produksi konten dikelola secara profesional. Ketika banyak klub Malaysia belum memiliki identitas digital yang kuat, JDT sudah memanfaatkan jutaan pengikut di media sosial sebagai aset bisnis untuk menarik sponsor dan memperluas pasar, hingga akhirnya berkembang menjadi salah satu brand olahraga paling kuat di Malaysia. Transformasi itu berlanjut pada 2026 ketika TIMJ memperkenalkan konsep direct to consumer, yaitu model bisnis yang memungkinkan klub memperoleh pendapatan langsung dari supporter melalui platform digital, layanan streaming, keanggotaan eksklusif, merchandise, dan berbagai produk komersial lainnya. Konsep yang telah lama diterapkan klub-klub elit Eropa, hal ini dinilai sebagai upaya mengubah cara sepak bola Malaysia menghasilkan uang. Dampaknya terlihat jelas saat banyak klub menghadapi krisis keuangan, tunggakan gaji, dan pemotongan anggaran. JDT justru terus membangun fasilitas baru, memperluas akademi, merekrut staf kelas dunia, serta berinvestasi pada sport science. TMJ pun menegaskan bahwa tujuan JDT bukan menjadi klub terkaya di Malaysia, melainkan klub yang paling berkelanjutan. Mereka tidak menggunakan uang untuk membeli kemenangan, tetapi menggunakan kemenangan untuk membangun bisnis yang kemudian membiayai kesuksesan berikutnya. Untuk membangun itu semua tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu, banyak orang menganggap JDT hanya berjalan berkat kekayaan keluarga kerajaan Johor. Namun, kenyataannya lebih kompleks. Sejak transformasi dimulai pada 2013, Tunku Ismail Sultan Ibrahim membangun JDT,
sebagai organisasi yang menghasilkan pendapatannya sendiri. Sumber pendapatan klub berasal dari sponsor, hak siar, penjualan tiket, merchandise resmi, aktivitas komersial, serta platform digital yang terus berkembang. Pada 2026, JDT bahkan menegaskan bahwa operasional tim, gaji pemain, akademi, dan pengelolaan aset klub dibiayai secara mandiri, sementara bantuan pemerintah yang diterima hanya dialokasikan untuk program pengembangan sepak bola akar rumput melalui Asosiasi Sepak Bola Johor. Pernyataan ini sekaligus membantah anggapan bahwa mayoritas operasional klub bergantung pada dana publik. Kekuatan finansial tersebut kemudian terlihat dari cara JDT berinvestasi. Berbeda dengan banyak klub Asia Tenggara yang menghabiskan anggaran untuk mengejar gelar jangka pendek, JDT membagi investasinya ke 3 sektor sekaligus, yaitu infrastruktur, akademi, dan kualitas skuad. Mereka pernah mendatangkan pemain dengan reputasi internasional seperti Pablo Aimar, Jesse Rodriguez, Alvaro Gonzalez, hingga Bergson da Silva. Namun menariknya, sebagian besar transfer JDT dilakukan secara gratis atau setelah kontrak pemain berakhir, sehingga biaya transfer relatif rendah. Strategi itu memungkinkan JDT membangun salah satu skuad paling bernilai di Asia Tenggara dengan nilai pasar sekitar 47 juta euro, jauh di atas mayoritas klub Malaysia dan termasuk yang tertinggi di kawasan ASEAN. Dengan kata lain, kekuatan JDT bukan sekadar kemampuan mengeluarkan uang, melainkan kemampuan mengalokasikan investasi pada aset yang terus meningkatkan nilai klub dari tahun ke tahun. Lebih dari 1 dekade setelah transformasi dimulai, hasilnya mulai terlihat dengan sangat jelas. Di kompetisi domestik, JDT berhasil meraih 12 gelar Liga Super Malaysia secara beruntun sejak 2014, sebuah rekor yang belum pernah dicapai klub lain dalam sejarah sepak bola Malaysia. Keberhasilan mereka tidak berhenti di level nasional. Pada 2015, JDT menjadi klub Asia Tenggara pertama yang menjuarai AFC Cup. Keberhasilan itu tidak berhenti di AFC Cup. Mereka terus berkembang hingga mampu bersaing di kompetisi antar klub paling bergengsi di Asia. Di era AFC Champions League Elite, JDT mencatat sejarah baru dengan menembus babak perempat final musim 2025-2026, pencapaian terbaik sepanjang sejarah klub. Dalam perjalanan tersebut, mereka bahkan mampu mengalahkan Vissel Kobe dari Jepang sebelum akhirnya dihentikan oleh juara bertahan asal Arab Saudi, Al Ahly. Pencapaian ini menegaskan bahwa JDT bukan lagi sekadar penguasa Liga Malaysia, tetapi telah berkembang menjadi salah satu klub paling kompetitif di Asia. Transformasi itu juga mulai menghasilkan dampak nyata di luar lapangan. Meski tidak pernah mempublikasikan laporan keuangan secara rinci, berbagai indikator menunjukkan bahwa model bisnis JDT berjalan sukses. Klub ini tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah untuk membiayai operasional tim utama. Pendapatan mereka berasal dari sponsor, hak siar, penjualan tiket, merchandise resmi, platform digital, keanggotaan, serta berbagai aktivitas komersial lainnya. Hasilnya terlihat jelas. JDT terus membangun infrastruktur baru, memperluas akademi, merekrut staf kelas dunia, mempertahankan skuad dengan nilai pasar sekitar 47 juta euro, sekaligus bersaing secara konsisten di level tertinggi sepak bola Asia. Bagi banyak klub di Asia Tenggara, pencapaian seperti ini hampir mustahil tanpa fondasi bisnis yang kuat. Keberhasilan itu juga tercermin dari kekuatan brand mereka. Hingga 2026, seluruh akun media sosial resmi JDT telah memiliki lebih dari 5,8 juta pengikut. Jumlah tersebut menjadikan JDT sebagai salah satu klub sepak bola dengan komunitas digital terbesar di Asia Tenggara. Bukan hanya di dunia digital, antusiasme supporter di stadion juga terus meningkat. Pada musim 2024-2025, rata-rata lebih dari 14.000 penonton hadir di setiap pertandingan kandang Liga Super Malaysia. Memasuki musim berikutnya, angka tersebut meningkat menjadi sekitar 17.000 penonton per pertandingan.
Bahkan beberapa laga besar mampu menghadirkan lebih dari 34.000 supporter di Sultan Ibrahim Stadium. Semua pencapaian itu menunjukkan satu hal. GDT tidak hanya berhasil membangun tim yang memenangkan trofi, tetapi juga menciptakan sebuah institusi sepak bola yang mampu menghasilkan pendapatannya sendiri, menarik jutaan penggemar, memenuhi stadion setiap pekan, dan bersaing dengan klub-klub terbaik di Asia. Itulah bukti bahwa visi jangka panjang yang dimulai lebih dari 1 dekade lalu benar-benar telah mengubah wajah sepak bola Malaysia. Namun, dominasi tersebut juga memunculkan kritik. Sementara banyak klub tradisional Malaysia masih menghadapi krisis keuangan, tunggakan gaji, kehilangan sponsor, bahkan kesulitan menyelesaikan musim, sebagian pengamat menilai dominasi GDT turut mendorong inflasi gaji yang sulit diikuti klub lain. Beberapa media bahkan mempertanyakan apakah Liga Malaysia benar-benar berkembang atau justru semakin bergantung pada satu klub. Meski demikian, setelah melihat perjalanan GDT dari awal, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah mereka terlalu kuat, tetapi mengapa hanya GDT yang berani berubah. Selama lebih dari 1 dekade, mereka membangun identitas, memperbaiki tata kelola, berinvestasi pada akademi, menciptakan sumber pendapatan sendiri, dan meningkatkan profesionalisme secara konsisten. Karena itu, GDT bukan penyebab utama ketimpangan kompetisi, melainkan cerminan dari jarak yang masih lebar antara klub yang memiliki visi jangka panjang dan klub yang masih bertahan dengan cara-cara lama. Itulah warisan terbesar Tunku Ismail Sultan Ibrahim bagi sepak bola Malaysia. Pada akhirnya, kisah Johor Darul Takzim bukan sekadar tentang 12 gelar Liga Super Malaysia secara beruntun. Ini adalah kisah tentang sebuah klub yang berani membangun masa depan ketika klub lain masih berfokus pada musim berikutnya. Saat banyak klub bergantung pada subsidi pemerintah, GDT telah berhasil membangun sumber pendapatannya sendiri. Ketika klub lain menghabiskan anggaran untuk membeli pemain, GDT berinvestasi pada akademi, sport science, infrastruktur, dan sistem yang tetap berjalan meski pelatih berganti. Mereka membuktikan bahwa dalam sepak bola modern, institusi yang kuat hampir selalu mengalahkan individu yang hebat. Keberhasilan mereka juga menunjukkan bahwa uang memang penting, tetapi uang saja tidak cukup. Yang membuat GDT berbeda adalah keberanian berinvestasi pada hal-hal yang hasilnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Mungkin itulah makna dari filosofi Tunku Ismail Sultan Ibrahim, "When we work, we don't make noise. Actions speak louder than words." Selama lebih dari 1 dekade, GDT menjawab, kritik bukan dengan janji, tetapi dengan trofi, fasilitas, akademi, dan standar baru yang mengubah wajah sepak bola Malaysia. Itulah sebabnya media olahraga Spanyol rela terbang ribuan kilometer ke Johor. Bukan karena GDT adalah klub terbesar di dunia, melainkan karena mereka membuktikan bahwa visi yang jelas, keberanian mengambil keputusan, dan konsistensi menjalankan rencana mampu mengubah klub yang dahulu nyaris tidak diperhitungkan menjadi klub yang diperhatikan dunia. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah GDT akan terus mendominasi Malaysia, melainkan siapa klub berikutnya di Asia Tenggara yang cukup berani mengikuti jejak mereka.